وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jazaa. Semoga Allah memberikan yang terbaik, balasan pahala kepada yang membaca dan juga kita yang mendengar. Ada seorang alim bersama muridnya, ada seorang guru bersama santri-santriwatinya. Poin keempat, ar-rabi' ayyuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaklah seorang guru mencintai, menyayangi muridnya seperti menyayangi dirinya. Ini saya selalu membahasakan adab guru dan santri, murid juga belajar mendapatkan nasihat ini buat ke depan. Kalau dia jadi ustaz, jadi ustazah, hatta sebagai orang tua di rumah, karena orang tua adalah guru. Ada pepatah Arab itu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Tapi kadang pepatah ini atau ungkapan ini dipahami terbalik oleh seorang ayah yang sudah tugas mendidik di rumah itu ibu, sehingga ayah tidak pernah peran ini salah memahami. Ada lanjutan ungkapannya, al-ummu madrasatul ula wa mudiruha al-ab. Ibu sekolah pertama, tapi pimpinannya, kepala sekolahnya, mudirnya adalah ayah. Sehingga peran ayah sama ibu di rumah dalam mendidik anak ini. Nah, kita dapat pelajaran ini buat supaya mengerti ke depan kalau jadi seorang guru apa di antara adab yang diperhatikan terhadap murid-muridnya, menyayangi muridnya. Menyayangi muridnya. Kama ja'a fil hadis, begitu
betul di dalam hadis, wa yukrihu lahu ma yukrahu li nafsihi. Jadi sama ketika dia benci dengan muridnya sama terhadap dirinya. Maksudnya apa? Kalau hal-hal yang baik disukai oleh seorang guru sama dengan apa yang disukai muridnya. Sebaliknya apa yang dibenci juga oleh muridnya. Dalam pandangan syariat, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kalau ada seorang murid melakukan hal yang buruk, apa saja bentuk keburukannya, meninggalkan sholat, hal yang dilarang oleh Allah, maka guru, ustadz membenci atau memarahi anak ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka hambanya yang meninggalkan sholat. Itulah membenci karena Allah. Atau ada yang melakukan hal yang lain dilarang oleh Allah, mencuri misalkan. Perbuatan mencuri dilarang sama Allah atau tidak? Dilarang. Maka membenci murid ini bukan membenci berdasarkan hawa nafsu, tetapi membenci karena Allah. Perbuatan itu dilarang sama Allah Subhanahu. Hal yang lain begitu juga, memukul, menyakiti teman, menzalimi teman, dibenci tidak sama Allah? Dibenci. Atau membenci atau tidak menyukai seperti ini, menyukai atau tidak menyukai karena Allah Subhanahu. Jangan sampai ada santri yang melakukan hal yang salah, kita suka, kita senang, biarkan. Nah, itu keliru. Ya. Jadi kalau seorang ustaz, seorang guru, mohon maaf nak, kalau ada guru kita, ada ustaz kita, ada musyrifah yang melarang kita, bahkan tidak suka dengan perbuatan yang kita lakukan karena perbuatan itu juga dilarang Allah, bukan guru atau ustaz, musyrifahnya benci, tapi mereka melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ingat ya, bukan dengan memukul, dengan menyakiti fisik, bukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bukan. Karena itu bisa jadi menjadi contoh untuk kalau muridnya besok-besok jadi guru. Guru saya dulu begini, ustaz saya dulu begitu. Makanya seorang guru juga harus mencintai muridnya, menyayangi muridnya karena Allah ya, bukan melanggar aturan Allah. Menyayangi muridnya seperti dia menyayangi dirinya. Qala Ibnu Abbas, akraman nas alayya jalisi alladhi yatakhatta riqabin nas ilayya. Ibnu Abbas mengatakan orang yang paling mulia atasku, orang yang paling saya muliakan, berarti kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Siapa dia? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia itu orang yang duduk di majlisku, yang bersama saya, yang mengikuti orang-orang yang selalu berada di majlisku. Maka murid-murid yang selalu bersama kita sebagai seorang guru, maka guru ini harus apa? Menyayangi murid-murid, jangan membenci. Nah, ini bagus kalau dibuat dalam tulisan. Kalau saat ini itu kan biasa bikin apa namanya, di
mading misalkan di kelas itu di press, diminyakin baru ditaruh. Perkataan ulama begini bagus. Iya. Sampai dia mengatakan law istata'tu an la yaqa'u al-dhubaba 'alaihi la fa'altu. Masyaallah. Coba kata Ibnu Abbas apa nak? Maksudnya perkataan ini, law istata'tu, kalau saya mampu an la yaqa'u al-dhubab 'alaihi, kalau sampai lalat tidak hingga di orang atau di muridnya, saya akan lakukan la fa'altu. Bagaimana seorang guru yang cinta dengan muridnya, artinya ada hal yang buruk. Lalat itu kan sesuatu mungkin ya dipandang makhluk Allah juga, tapi bila jadi kalau datang dari comberan, dari tempat yang kotor, itu menggambarkan bahwa sesuatu yang bisa membahayakan muridnya, bagaimana guru itu bisa membela, melindungi, menjaga muridnya itu. Nah, tidak seperti kita lihat banyak murid yang gampang dipukul sama guru, disakiti. Jadi begitu perkataan Ibnu Abbas. Sampai kalau ada lalat yang mau hinggap di murid saya akan halangi itu lalat dan tidak akan sampai ke muridku. Ya, coba perhatikan perkataan beliau. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah bin Abbas. Nah, Ustaz dan Ustazah, sekalian ini ada buat kita semua muslim muslimah. Ya, menyayangi, mencintai santri-santriwati kita karena Allah seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bagaimana Rasulullah dalam hadisnya, mathalul mu'min mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahwi wal humma. Perumpamaan orang mukmin itu ya dalam kasih sayangnya, ya dalam apalagi menghormatinya, itu bagaikan satu tubuh. Kamathalil jasad al-wahid, seperti apa? Satu tubuh. Kita ini semua dari kabupaten yang berbeda, kecamatan yang berbeda, halo, dari desa yang berbeda, bahkan bila jadi dari pulau yang berbeda. Ya, Ustaz Najib dari Jawa, ya, Ustaz Abdul Rahman dari Ambon, ya. Siapa lagi yang dari jauh, beda kabupaten, ada yang dari SBT, dalam bagian timur, Pula dan sekitarnya, ada yang dari SBD, Biru dan sekitarnya, ada Namrole, Busel, ada Buru, Namlea, bahkan ada dari apa? Semulaki sana, NTB, apa KTT. Berarti sudah beda kabupaten kan? Beda desa. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita orang beriman. Akunya beriman, tapi sesama mukmin apa? Memusuhi, ta'udzubillah. Padahal Rasulullah bilang kama salil al-jasad al-wahid, seperti satu tubuh. Seperti apa? Satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau ada satu anggota tubuh badan, lafalkan mana? Kalau satu anggota tubuh terasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut sakit. Sampai malamnya Rasulullah bilang dalam hadis itu tidak tidur karena saking sakitnya itu. Wal huma,
wal huma dan demam. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Semalam gak ada sholat isya maghrib. Jalan, alhamdulillah tadi baru jalannya agak enak. Ada sakit di bagian. Terasa memang hidupnya gak nyaman, bolak-balik gak bisa. Itu gambaran orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin disakiti, kita tidak ikut apa yang ada saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah, Satria di ilmu sudah juga memberikan banyak kebaikan, walaupun tidak besar. Kalau orang tua juga begitu. Nah, ini gambaran perhatian kita terhadap orang mukmin. Ya, jangan sampai kita membenci satu dengan yang lain, memukul. Tidak boleh memukul, apalagi sampai melontarkan juga kata-kata yang buruk, memaki. Nah, tidak boleh. Wa yanbaghi an ya'tani bi masalihit talib. Guru itu harus bagaimana dia berusaha ya, menolong supaya muridnya ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, bukan saja diberikan ilmu, ya, dikasih ilmu untuk kebaikan itu ya, tapi kebaikan-kebaikan yang lainnya harus didapatkan oleh murid. Nah, ini menjadi perhatian kalau semua guru di semua lembaga pendidikan, di semua sekolah, ya, baik swasta maupun negeri punya perhatian seperti ini, insya Allah. Ya. Karakter yang akan tumbuh juga adalah kebaikan. Tapi tadi Ustaz sudah bilang, kalau misalkan hal yang buruk dibiarkan, itu juga tidak bagus. Seorang guru juga ketika melihat hal yang buruk, dia akan ada pada murid itu segera dihindari, dinasihati dan seterusnya. Wa yu'amiluhu bima yu'amilu bihi a'azza auladuhu. Masyaallah. Berinteraksi guru itu ketika muamalah dengan murid-muridnya, bagaimana hal yang terbaik seperti seorang tua atau ayah ibu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Azza auladahu. Bagaimana dia memuliakan anak-anaknya. Kan saya selalu bilang, muslim musyrifah, tolong anak-anak kita di pesantren itu sama dengan anak-anak kita di rumah. Ya. Nah, jadi kalian juga harus memperhatikan ini. Bukan berarti mendapatkan hal yang baik dari ustaz-ustazah, dari muslim-muslimah, lalu seenaknya saja melakukan hal-hal yang keliru, yang salah. Tidak boleh. Ya. Wasyafaqa alaihi wal ihsan ilaihi wasabru ala jafa rubbama waqa'a minhu naqsun. Nah, jadi kalau guru itu sudah bermuamalah interaksi dengan murid-muridnya seperti anak-anaknya, maka bentuk perlindungan, bagaimana orang tua melindungi anaknya, menjaganya, berbuat baik kepada anak-anaknya, bahkan sabar atas hal-hal yang mungkin kurang. Ya, memang latar belakang kalian pun beda-beda, nak. Saya nasihatkan ini buat ustaz sendiri dan juga buat ustaz dan ustazah, ya, muslim-muslimah sebagai seorang murid. Tapi ingat, ya, kekurangan-kekurangan, hal-hal yang bisa mengakibatkan dosa, kita tidak biarkan. Ya, muslim-muslimah juga jangan biarkan. Jadi kalau ada hal yang buruk, mohon maaf, di sini ikhwan akhwat, ya, bahkan awal itu, ya, saya selalu bilang kepada angkatan pertama kondisi darurat, sehingga masih dalam sekelas ikhwan akhwat, hanya dikasih catatan. Ke depan kita akan pisah semuanya, ya, bahkan SMA dalam 1-2 hari insya Allah akan pisah juga.
Ikhwan sendiri, akhwat sendiri. Ikhwan belajarnya akhwatnya di gedung sana, ikhwan insya Allah di situ. Jangan sampai sistem yang kita buat mendatangkan hal yang buruk buat yang membuat sistemnya, terutama Ustaz sebagai ketua yayasan. Makanya kita tidak mau membiarkan hal yang buruk itu yang dilarang oleh Allah terjadi. Ya kuat, dengar, yang baru maupun yang lama, lewat ya tidak apa-apa beraksinya, tapi kita takut sama Allah, jaga hati, jangan sampai lakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Min muqaddimatil zina, pendahuluan perbuatan zina. Saya pernah dengar khutbah Jumat di Masjid Qiblatain dekat kampus Jamiah Islamiyah, kurang lebih 2 kilo. Biasa waktu saya jadi mahasiswa pernah jalan, kalau lihat waktunya masih bisa, nggak dapat mobil ke Masjid Nabawi, jalan kaki ke Masjid Qiblatain, kita 2 kilometer. Ada khatib namanya Syekh Ismail Humaidi, masih teringat namanya. Wajahnya juga saya masih ingat, orang Mesir. Badannya bagus, ya. Dulu keset-keset kayaknya punya juga keset punya itu. Cuma sudah tidak ada temponya lagi. Sudah jarang dengan tempo itu ya Pak kaset. Dan ketika beliau menjelaskan ayat wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, perbuatan tercela. Dijelaskan oleh beliau, maksud jangan mendekati di sini, jangan mendekati muqaddimatuz zina, pendahuluan. Dan dicontohkan di zaman itu, ya, tentunya di zaman belum ada HP, belum ada HP. Tahun 96 dan 7, tahun 97 belum ada HP. Saya mau telepon ke Ambon tahun 98 akhir, setelah Ustaz nikah masih kembali lagi kuliah, telepon saya Sion susah. Saya Sion tinggalnya di Style, ada yang tinggal di Style, tempat atau rumah yang biasa satu huni Ustaz Sion itu di Muncenge, tempatnya Ustaz Farid, Ustaz siapa? Ustaz Farid, Muncenge, rumah Muncenge, dari Style. Dan itu jangan dulu, dia nanti tolong sampaikan ke Ustaz Sion, saya mau telepon. Masih susah kondisinya pada saat itu. Ya. Artinya beliau menjelaskan muqaddimatuz zina itu diantaranya minyak wangi bagi perempuan, kalau pakai wangi-wangian keluar rumah. Yang lelaki pakai emas, dilarang. Dalam Islam lelaki tidak boleh pakai emas, perempuan tidak boleh pakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Istilah muqaddimatuz zina itu berbau antara perempuan dan laki, menganggap komunikasi berduaan bukan muhrim biasa saja, tidak boleh. Ya. Termasuk muslim musyrifah, ustaz dan ustazah kita harus jaga juga. Jangan lakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhwat, perhatikan. Jangan mengangkat suaranya berlebihan. Jaga suaranya. Kalau belajar di kelas suruh ustaz boleh katakan, tapi jangan sampai tertawa dan tertawanya terbahak. Ikhwan tertawa banyak, apa juga tertawa banyak. Dan ustaz-ustaznya jangan biarkan kasratul zahid yumitul qalb, banyak tertawa itu akan mematikan hati. Ada candanya pada saatnya.
serius belajar, serius. Maka belajar begini jangan tidur, jangan ngantuk. Nah, kalau tidur berarti tidak punya adab dalam belajar nih. Dia tidur, bangun, lawan yang ngantuknya itu. Terus serius, catat-catat. Jadi Ustaz mengulang bahwa ya bagaimana guru itu melindungi, menjaga, menasihati murid-muridnya, santri-santrinya, supaya apa? Banyak kebaikan yang didapatkan, bukan ilmu saja, bukan ilmu. Kalau sampaikan ilmu, ya orang belajar sekarang ini dengan dunia teknologi yang serba mudah. Bahkan di sekolah tertentu, pesantren tertentu disediakan tablet, membolehkan HP. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada santri membawa HP ke sini. Dan kalau itu didapatkan, hati-hati tidak boleh. Ini saya sampaikan juga bentuk cintanya Ustaz kepada kalian karena Allah. Nah ini diantaranya. Kalau berbicara seperti ini, saya sudah banyak pengalaman. Apalagi kalau sudah bertambah muridnya, santrinya, akan banyak hal yang tidak diinginkan terjadi, diantaranya lewat HP. Ya, ada pesantren sampai anak-anak taruh HP-nya dititipin, alhamdulillah. Pada full day yang pulang pergi, dengan jam istirahat dia keluar dari pesantren dengan santri mulinya yang pulang pergi ada, ambil HP-nya di telepon. Tidak boleh, awas. Dan ini berlaku selama kalian masih berada di pesantren belum lulus. Tapi kalau berada di pesantren waktu liburan ada hal yang salah, Ustaz panggil nanti orang tuanya. Di saat liburan, Ustaz ini kan liburan, ya kan kamu masih terdaftar di pesantren sini. Ya, masih terdaftar dan dipanggil. Makanya bentuk perhatian pesantren terhadap kalian. Nah, di waktu liburan itu ada Zoom kan? Di sekolah-sekolah yang lain libur-libur. Kalau pada Ustaz, ya libur juga, tapi kita saling mengingatkan dengan apa? Pertemuan, walaupun selang-seling malam ini ikhwan, malam besoknya akhwat, atau maghrib, setelah maghrib ikhwan, setelah isya akhwat, atau setelah maghrib, setelah isya ikhwan, setelah subuh akhwat, itu bapak-bapak. Walaupun anda murajaah hadis, murajaah kaidah nahwu, itu kepedulian santren buat kalian masa liburan. Tidak ada yang sampai tidak pernah ikut, alasan HP-nya nggak ada, padahal punya HP. Ada tuh. Biasanya pakai HP mamanya. Dia punya HP juga tidak dipakai. Awas, bisa tahu. Nah. Jadi kalau misalkan ada yang salah, ditegur sama Ustaz. Mukaddimatus zina, pendahuluan zina bila jadi lewat HP itu. Lewat HP. Mudah-mudahan ini dipahami semua, ya, oleh anak-anak semuanya. Saat cintai kalian, sayangi kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal yang salah, maka saya tidak suka. Nah, sehingga di poin ini juga dijelaskan oleh siapa penulisnya buku ini? Nah, jamaah. Wasu'u adabin fi ba'dil ahyan. Kadang santri itu su adab. Apa itu su adab? Adab yang buruk fi ba'dil ahyan. Dalam kondisi bukan selalu, tapi kondisi ya tertentu saja. Tiba-tiba
kata-kata yang tidak bagus keluar. Masih kemarin Ustaz dengar itu membodoh. Apalagi di sekolah yang jauh daripada nilai agamanya, itu kata-kata seperti itu dianggap remeh biasa. Temannya dikatakan pembodoh, tolol, astagfirullah, dan sampai keluar dari lisan santri Darul Quran Mubarak kata-kata yang buruk seperti itu, baik di pesantren maupun di luar. Jadi kalau diinteraksi di rumah dengan teman yang sekolahnya mungkin dulu teman SD, dulu mungkin teman SMP di luar. Sekarang kalian dapat yang baik, pulang ke rumah, pulang ke tempat tinggal, ada teman-teman lama berinteraksi, hal-hal yang tidak baiknya jangan diikutin. Kasih contoh yang baik. Ustaz tahu juga itu, tahu. Ibu anaknya sekolah di pesantren di Jawa sana, balik ke sini ketemu sama teman-temannya, jadian, ikhtilaf, bergaul. Kalau laki sama laki temannya, aku sama apa? Kalau berlainan itu tidak boleh. Kecuali itu kakak kandung kamu, adik kandung kamu, ponakan kamu, bibi kamu boleh, sepupu tidak boleh. Ya, anaknya paman itu tidak boleh, karena bukan mau mati. Kemudian dapat nomor HP, WA, Facebook, IG, nah itu bukan dimaksud zina, semuanya itu pendahuluan zina. Itu kalau Ustaz mau menafsirkan beliau yang tadi khutbah itu. Di Saudi dulu tidak ada kaset-kaset dari perempuan, sekarang sudah ramai. Hasil itu banyak perempuan. Yang biasanya kalau tempatnya perempuan khusus perempuan. Dulu jarang kita temukan anak-anak perempuan di Yayasan karena baru Madinah, Mekah, belum tempat yang lain. Tempat yang lain Ustaz sering kunjungi bandara Dubai aja, bandaranya di Dubai. Sudah beberapa kali ya. Nah udah, pakainya mohon maaf yang hitam tutup, tapi ketika sudah sampai di daerah ramai dibuka itu abaya. Namanya kan abaya, menampakkan pakaian bentuk tubuhnya. Itu udah boleh nah. Kalian di sini menutup aurat yang bagus, sampai di rumah, di lingkungan, menutup auratnya yang bagus. Ketika dibuka lagi itu pakaian yang hijab bagus itu sama saja dengan mukaddimatul zina. Lakukan pendahuluan dari apa? Paham? Kalian di sini yang kuat main bola pakai celana panjang, ya, training, atau yang pendek tapi pakai apa itu namanya manset. Begitu juga. Sampai di rumah, di lingkungan, di teman begitu juga. Jangan pakai celana pendek awalnya kelihatan. Nah itu juga mukaddimatul zina. Makanya wasfu ada fi ba'd al-ahyan. Tidak selalu memang akhlak yang buruk ini, tapi seorang guru ya rajul, coba datang tidur. Itu yang bagus. Perhatikan ini. Ya. Wa yabsutu uzrahu bihasbil imkan. Ya, artinya dia pahami, ya, memaklumi uzurnya, ya, sesuai dengan kondisi. Ya, jadi tidak juga ini. Jadi pertama biasa kalau di sini ada kesalahan kita panggil nih, dinasihati, diingatin. Masih terulang kesalahannya, tidak jadi dipanggil lagi sama orang tuanya. Dikasih surat peringatan. Gitu. Ya, kalau sudah berlebihan, diingatkan. Kalau masih terulang saja, ya mohon maaf, maka dikeluarkan dari pesantren. Ya, mudah-mudahan ini dipahami oleh semuanya, ya, oleh ustaz dan ustazah, dan juga berikan
baik buat anak-anak kita, buat santri kita. Ya. Baik, satu poin lagi yang kelima. Nanti ada kegiatan yang jadi mentoring kita diadakan, karena ada kegiatan apa itu pembinaan anak-anak. Insya Allah jumlah Ustaz kita tahu. Sudah ada informasi belum Ustaz saja? Hah? Jadi mentoring kita diadakan diganti dengan cara yang bila jadi ada datang dari luar, karena diundang juga dari luar. Al-khamis ayyasmaha lahu bisuhulatil ilqa' fi ta'limihi. Ini poinnya husnul talattuh istafhim. Artinya baik interaksi, ada kelembutan dari seorang guru terhadap muridnya. Yasma'a mengizinkan lahu kepadanya bisuhulatil ilqa' fi ta'limihi. Ya, dengan kemudahan ketika ada pertemuan dalam mengajarnya. Ya, dalam arti bagaimana? Pertama, guru itu harus ya selain dari menyayangi muridnya, dia juga harus memberikan kemudahan. Ada memang guru-guru yang tegas, saya tidak bilang kasar dalam belajar. Tegasnya apa? Kalau santrinya terlambat tidak diizinkan masuk. Ya, ada lembaga sekolah seperti itu, terlambat apa? Pintunya ditutup. Bila jadi itu bentuk ketegasan daripada aturan. Maka tujuannya apa? Biar mendisiplinkan kita. Jangan sampai kita bersantai-santai nak, ya, seperti tadi mau ada kajian subuh, ya sholat subuh itu dibawa bukunya. Saat izin mau ke asrama, ambil buku, yang lainnya akhirnya juga sama. Bila jadi yang di asrama itu bukunya sudah ada, tapi ingin ikut juga. Ada tidak yang begitu? Ada tidak? Jujur, ada tidak? Tahu, sama dengan Ustaz bilang, silakan yang tidak punya sudah batal wudunya, tidak punya hadasnya, ya, wudu, yang masih punya wudunya atau sholat sunnah, itu yang keluar wudu itu semuanya itu, padahal belum batal wudunya. Kesadaran ini belum ada lah pada kita. Belajar ya, disiplin. Makanya tadi saya bilang, ya, guru ada yang tegas, sampai ada dosen mungkin tidak mengizinkan mahasiswanya masuk kalau beliau sudah ada di dalam ruangan. Kita berhusnuzon, berprasangka baik bahwa tujuannya adalah apa? Supaya mahasiswanya itu disiplin. Jam berapa masuk di kelas harus datang sebelum bisa. Saya dapatkan cerita dari guru Ustaz. Ayahnya Ustaz Hussein Abdul Aziz Abdi, Kiai Haji Abdul Aziz Abdi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan dan luaskan alam kuburnya, amal kebaikannya dijadikan sebagai teman kuburan. Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan kelak kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah. Beliau cerita ada salah satu dosen ilmu hadis. Nah, sekarang kan Ustaz ngajar ilmu hadis di kelas 10. Ustaz dosen ngajar apa? Yang salah dan masalah ya. Dan itu kata ayahnya, kata Ustaz itu, ada salah satu dosen ilmu hadis, ketika dia sudah ada di kelas, yang ada di dalam kelas juga yang beliau ajarkan. Dan pada saat itu kata beliau cuma 3 orang, dan salah satu dari 3 beliau. Yang lainnya datang, sampai yang terlambat ini datang ke dekan. Kalau di sana amin kuliah, dekan fakultas. Datanglah mereka yang banyak itu, yang terlambat itu ke
Kemana? Ke amidnya. Datang dekatnya, tutup pintu, bukain pintu. Kata dekatnya, lau samahta, kalau boleh diizinkan samamu, haulai yadkhulun. Ini siswa-siswa ini, mahasiswa-mahasiswa ini masuk. Kata beliau, anta tudarus amanah. Kamu yang ngajar apa saya? Nah, dosennya bilang dekatnya. Ya. Kalau kamu tafadhol, yadkhulun, mereka masuk, anta tudarisuhum. Kamu yang ngajarin mereka. Tapi kalau saya yang mengajar, lah, anta takhruj ma'ahum. Kalau anta takhruj ma'ahum, kamu keluar dengan mereka semua. Ada yang memang dosen yang begitu tegas, bukan asal dosennya. Yang dosen berpaham, memahami, dosennya Ustaz begitu. Bila jadi sampai sekarang masih ada. Gaya-gaya dosen itu di Jamiah Islamiyah di Madinah itu masih ada, kan? Ada. Ya, ada tergantung masih. Ada yang mungkin memahami ya sudah, penting dia bisa masuk belajar. Terlambat nggak apa-apa, apalagi dia datang dari negara-negara yang jauh. Tujuannya ke sini untuk belajar. Sayang kalau tidak keluarkan dia lagi, dia tidak belajar. Ada yang mungkin punya perasaan seperti itu. Tapi sebagai santri, sebagai mahasiswa jangan dosen yang seperti ini enak gitu, ya udah terlambat aja nggak apa-apa. Nah itu dosa. Yang sengaja maksud itu adalah dosa. Kalau ada udzur, ya ada hal yang menghalangi sedikit sehingga kita terlambat, jangan dibuat-buat. Nah, poin ini ayasmah lahu bisuhula ilqati ta'lim. Dan juga ya perlu wa husnul talatuf fi tafhimihi. Ada santri siswa yang mungkin pahamnya lambat. Jangan ada di antara santri yang belum paham, ustaznya pakai kecepatannya luar biasa. Ya, pakai berapa giga? Ada lola kan? Kalau apa loading lama ya? Pahamnya lama, akhirnya begitu. Ustaznya tidak mau tahu, tidak memahami orang yang lola. Maunya pakai speednya yang memang cepat. Ya. Juga tidak boleh suara dulu dengan murid-muridnya. Ya. La siyama idza kana ahlan lidzalik. La siyama apalagi? La siyama. Jadi la siyama. Apalagi la siyama itu satu kata. Apalagi idza kana ahlan lidzalik, kalau santri itu siswa itu lemah. Ada yang tidak cepat. Kalau paham, lahita paham nggak? Yang begini udah loadingnya lama, paham nggak? Bingung apa yang maksud Ustaz ini apa? Kalau tidak paham soal tidak bisa jawab. Paham soal ismul jawab. Paham soal istilah jawaban. Yang tadi berita sambil dengan apa lupa. Ada satu. Jadi satu. Gambar. Jujur gambar. Bukan kamu saja banyak. Tuh ada yang gambar. Fardan, gambar kamu. Dengar. Enggak dengar juga. Ya, jadi di poin ini guru harus paham kondisi murid-muridnya, husni adabihi, ya, bagaimana untuk membaikkan adabnya, ada yang lama. Apa ini? Nah ini lolanya nggak lama dia, karena pakai kecepatannya 200 giga kan. Maaf saya 200 giga mahal ini. Nah, jadi
Jadi ya ikhwan, ya, mari kita mengambil adab atau pelajaran ini, terutama buat ustaz dan ustazah, buat muslim-muslimah, dan juga buat santri-santri sebagai pelajaran di kemudian hari kita harus paham ini dan bisa kita praktekkannya. Baik, untuk ada ungkapan yang diriwayatkan dalam tafsir Ar-Rabbani, annahu alladhi yughabbi an-nas bi sighari ilmi qabla kibarihi, bahwa ya seorang guru ustaz, annahu alladhi yughabbi an-nas, ya apa, mendidik, mentarbiyah manusia, ya, bisirgharil ilmi, dengan sirgharil ilmi, hal-hal yang kecil dari ilmu ini, ya, qabla kibarihi, sebelum hal yang besar. Jadi jangan sampai kita meremehkan yang kecil, jangan, ya, jangan sampai diremehkan. Tetap saja yang kecil itu bagian daripada ilmu yang harus kita pahami dan kita jaga dengan baik. Insya Allah terbiasa dengan kecil, jangan lari. Terbiasa dengan yang kecil, yang besar pun insya Allah kita akan ya pahami dan kita amalkan. Ya. Jadi harus, walaupun hal yang sederhana terkait dengan adab makan, ya, duduk yang bagus, pakai basmalah, makan dengan tangan kanan, ada yang jatuh diambil, jangan dibiarkan, kebersihannya dijaga, jangan habis makan sendoknya dikasih di baju atau tangannya, atau pakai tangan digosok ke bajunya, atau di dinding, tidak boleh itu nah. Itu hal yang kecil. Masuk ke toilet ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kaki kiri didahulukan, ya. Di dalam kamar mandi jangan banyak ribut-ribut, teriak-teriak. Dijaga kebersihan kamar mandinya, sabunnya, apa bekas-bekas samponya. Kalau sampo sasetan itu kalau jatuh akhirnya mohon maaf yang kuat, yang rambutnya yang kuat juga, rambutnya kalau ada diambil jangan sampai masuk dia apa tertampung di dalam seperti yang kemarin tersumbat di akwat itu, dikeluarkan. Mana usah tunai? Ada usah tunai. Semua sampai itu. Itu dijaga. Hal yang kecil itu ilmu. Kalau terbiasa dengan yang kecil, adanya adab sopan santun, jaga kita semua aturan-aturannya, insya Allah yang besar bisa. Tapi kalau yang kecil tidak bisa, jangan kita harapkan. Selalu ungkapan yang saya sampaikan, man syaba ala syai'in syaba alaihi. Seorang kalau terbiasa dengan satu kebiasaan, dia akan tumbuh dengan kebiasaan. Mau pakai sendal, sepatu, kaos kaki, mana yang didahulukan? Kalau mau menanggalkan depan, ini. Kalau di sini budaya merapikan, dirapikan. Nah, jangan sampai ada anak yang temannya punya rapi, sengaja dia supaya temannya dapat sanksi, dosa dia. Dosa. Temannya sudah rapi, bahkan ada kata-katanya ismun nazafahnya sudah merapikan, dia malah memberantakan. Masing-masing bertanggung jawab, termasuk ustaz-ustazanya. Ustaz lihat juga punya ustaz-ustazanya tidak rapi itu. Ustaz harus merapikan sendalnya, ustazah harus merapikan sendalnya, sepatu juga demikian. Ustaz Amin ya, Ustaz Amin biasanya rapi sendalnya, benar? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ya tidak bisa dia bisa kasar sendalnya juga.
Tapi sekarang udah Ustaz Kaisar suruh membantu merapikan. Saja juga dilakukan. Itu hal yang kecil. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhum ayamunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai mendahulukan yang kanan, pakai sendal, Nabi selalu mendahulukan yang kanan dulu. Sisir rambut mendahulukan yang bagian kanan dulu. Taharah, bersuci, Nabi selalu mendahulukan kanan dulu baru kiri. Nah, mudah-mudahan ini diperhatikan oleh semuanya. Hal yang kecil seperti ini, ya, kalau dijaga dengan baik, insya Allah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibimbing oleh Allah menuju jalan istiqamah konsisten. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kebaikan kita dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Ada soal. Man yurid an yas'al. Akhwat man yurid an tas'al. Khalas? Khalas? Khalas ya ikhwan? La yabhan, la yaqul khalas, khalas. Ada adanya. Naktafi Qira'ah Hamdalah. Masya Allah, ya Maulay. Nah, Maulana senior atau junior? Senior saya. Aina Maulana junior? Dari kawan. Ada ahli naum. Kan? Maulana junior aina? Ada ahli naum. Tuhibbu naum ada. Oh, tanam fi ibadah salat. Tafadhal ya akhi. Kalau laki-laki tidak kuat berpakaian emas, bagaimana kalau dia berpakaian adat, tetapi dalam pakaian adat itu Ada emas. ya, Hah? ada emas. Ya. Akhwan, jadi ada sutra juga. Bahkan dilarang oleh Rasulullah memakai pakaian sutra buat laki-laki. Ya, buat laki-laki. Kalau perempuan boleh, mas boleh. Nah, pertanyaannya bagaimana di pakaian adat? Ada daerah tertentu mungkin pakaian adatnya ada sutranya, ya, ada emasnya, mungkin pakai emas juga kali ya. Pakai emas juga. Allahu a'lam, tapi ada hadis yang menjelaskan ketika orang itu sakit bisa dipakaikan sutranya. Nanti ya, dilihat hadisnya, tidak salah di dalam kitab Sahih Bukhari ada. Coba pakaian yang mana kapan dibolehkan pakai sutra. Ya. Tapi kalau emas, wallahu a'lam, kayaknya tidak ada. Sampai Rasul mengatakan yang terkait dengan sutra, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Berarti bahasanya hadis ini dia tidak akan masuk surga. Karena orang yang memakai seperti itu di dalam surga, dalam surga boleh. Lelaki pakai emas, pakai sutra boleh. Jadi siapa yang pakai sutra di dunia,
maka dia tidak akan sampai di akhirat.